Selamat pagi, Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada di dalam sutta, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada perkumpulan para licawi, yang nantinya apa yang diajarkan ini kita semestinya patut untuk menirunya, yaitu yang pertama, di sini para licawi ada perkumpulan bernama Waji yang selalu, yang sering berkumpul dan mengadakan pertemuan. Ini akan membuahkan dia ini semakin hari semakin tumbuh, berkembang, bukan akan mengalami yang namanya kemunduran. Jadi Sang Buddha ini mengajarkan para licawi untuk ada beberapa faktor yang nantinya bisa membuat seseorang perkumpulan maju, berkembang, tumbuh, bukan ketidakmunduran. Nah, apa yang dimaksudkan yang pertama? Yang pertama ini kita harus menirunya dalam perihal sering berkumpul. Nah, seperti ini, sering berkumpul, terus nanti sering mengadakan pertemuan. Nah, kemungkinan Bapak Ibu sering sekarang zaman modern, yaitu melalui WhatsApp gitu. Nah, di chat, ayo besok ke wihara, dana makan pagi ya, saya mau berdana makan pagi. Kamu datang tidak? Oh ya, tentunya saya datang. Nah, sering mengadakan pertemuan. Nah, ini perumpamaan saja ya, contoh saja. Nah, akhirnya ketika berkumpul di sini sering bertemu. Nah, akhirnya hanya pertumbuhan sajalah yang akan tumbuh di situ, bukan kemunduran. Seperti halnya seseorang, keluarga yang anaknya ini awalnya masih bertempat tinggal di keluarganya. Nah, ketika itu anak ini dengan orang tuanya sangat dekat sekali. Tetapi suatu saat ketika dia memilih untuk bersekolah di luar, dia mengalami yang namanya kemunduran. Kemunduran dalam perihal rasa sayangnya kepada orang tua ini akan semakin hilang. Nah, karena semakin hilang, yang awalnya kontak-kontakan setiap hari, terus nanti mengalami kemunduran, dia ini kontak-kontakannya hanya seminggu 3 kali. Dan ketika semakin ke sana, yang awalnya berbicaranya dengan cinta kasih sayang. Nah, seketika dia berubah menjadi acuh. Jawabannya ketuh, jawabannya tidak menyenangkan. Nah, inilah yang namanya kemunduran. Kalau seumpama kita jarang yang namanya bertemu dan selalu mengadakan pertemuan.
Nah, yang kedua adalah perkumpulan para waji ketika berkumpul dengan rukun. Ketika sedang mengadakan acara perkumpulan itu, dia juga dengan rukun. Ketika bubar, ketika pergi dari perkumpulan itu, dia juga bubar atau pergi dengan rukun. Apa yang dimaksudkan? Di sini, ketika berkumpul seperti saat ini, para umat berkumpul dengan semestinya dengan rukun, yaitu bukan dengan berkumpul dengan adanya kilesa, yaitu keserakahan, kebencian, delusi, yang nantinya ketika berkumpul hanya masing-masing saja. Mana yang kumpulannya si A, si B, si C. Nah, ini rukunnya hanya satu kumpulan-kumpulan itu saja. Nah, yang dimaksudkan di sini sudah berkumpul, ya semuanya harus berkumpul dengan rukun. Nah, berkumpul dengan rukun yaitu dengan cara meninggalkan yang namanya kilesa itu, karena sudah berkumpul. Nah, menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan kerukunan. Nah, nanti ketika sedang berkumpul seperti ini, mengadakan perkumpulan, nah kita harus rukun dengan cara apa? Dengan cara berbicara yang baik-baik, yang indah-indah, yang manis-manis. Nah, kemudian dengan gerak tubuh yang baik-baik, jangan yang ketus, yang buruk, yang jelek. Nah, walaupun pikiran ini masih punya pikiran yang buruk-buruk, nah ketika punya pikiran yang buruk-buruk, karena kita sedang berkumpul, semestinya kita harus membuang yang namanya pikiran buruk ini. Karena agar ketika berkumpul seperti ini, kita menjadi damai, menjadi rukun satu sama lain. Nah, ketika bubar ini juga dengan rukun, yaitu apa? Ya kalau sumpama seperti halnya Bapak Ibu biasanya ketika mau pulang selalu pamitan. Nah, ketika bantinya sedang makan, terus ada satu umat yang pamitan kepada Bante. Bante, saya pulang dulu ya. Nah, Bantenya sedang asik makan. Nah, Bantenya sedang asik makan, tidak dengar umat ini minta izin untuk pulang. Nah, akhirnya ketika pulang, wah dia dengan ketus, dengan tidak rukun. Bantunya ini dikasih pamitan ini dan lain sebagainya, wah pulang ini dengan penuh dengan kemarahan. Nah, semestinya tidak seperti itu. Ini contoh ya, tapi kalau memang terjadi pada saya berarti saya tidak dengar. Nah, ini contoh. Jadi ketika pergi, yaitu dengan rukun, tidak membawa yang namanya kebencian, keserakahan, dan delusi pada diri kita. Nah, ketika pergi ya sudah pergi dengan cinta kasih sayang, dengan rukun. Agar ketika berkumpul seperti ini, kita ini semakin maju dalam pertumbuhan, bukan akan mengalami yang namanya kemunduran. Karena berkumpul sesama seseorang yang punya keyakinan Dhamma ini semestinya harus rukun, karena Sang Buddha banyak mengajarkan mengenai Dhamma yang indah-indah, yang baik-baik. Mengerti ya? Ya, jadi cobalah ketika masuk dari wihara, tinggalkan semua keserakahan, kebencian, delusi, agar ketika berkumpul seperti ini penuh dengan kerukunan. Dan ketika pergi pun jangan membawa apapun kilesa yang ada di sini. Nah, pergi dengan cinta kasih sayang, agar perginya Bapak Ibu bisa dengan rukun. Nanti setelah pergi dengan rukun,
akan balik lagi, menginginkan berkumpul lagi. Coba kalau seumpama yang tadi, umat yang tidak disauti sama Bante, pergi dengan tidak rukun, besok tidak akan datang lagi. Wah, ini bisa menyebabkan orang ini melewatkan perbuatan baik, yaitu jasanya ini akan semakin hari semakin berkurang karena tidak melakukan tidak melakukan perbuatan baik lagi, berdana makanan. Nah, sehingga yang menderita adalah diri sendiri ketika pergi dengan cara tidak rukun. Nah, inilah Bapak Ibu yang semestinya diketahui pada pagi hari ini sebagai bekal makanan pada pagi hari ini. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di daerah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha varivaha pura paripurente sakarang evam mevaitu dinang betanang upakapati ijhetang matitang tumhage pamevasami jatuh sape prentu sanghapa cando panaraso yadha manico tiraso yadha sape tiyo vivacando saparo kovena sadumade bhavadvandarayo sugede gayogo bhava abhivadana silisane cang Wadha bacayena cadaro dhamma wadhante ayuanda sukhang Palang bhavatu sabha manggalang raghantu sabha devata sabha buddhanu bhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabha manggalang raghantu sabha devata sabha dhammanu bhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabha manggalang raghantu sabha devata sabha sanghanu bhavena sada sodhe bhavantu te.